Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zulma Putri, BP 1920-102 dari kelas 3A PGSD dengan dosen pembimbing Ibu Vivi Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan caca untuk kelas 3 SD. Di sini, apakah sudah tahu apa itu bilangan caca? Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang tak negatif, yaitu yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Himpunan bilangan caca ini sering dikatakan sebagai himpunan bilangan asli yang ditambah dengan 0. Ciri-ciri bilangan caca. Bilangan caca memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bilangan bulat yang tidak negatif. Yang kedua, bilangan asli ditambah 0. Yang ketiga, simbol dari bilangan caca adalah C. Sifat-sifat operasi hitung bilangan caca. 1. Penjumlahan bilangan caca. Hasil penjumlahan dua bilangan caca tidak berubah, walaupun urutan letak kedua bilangan itu dipertukarkan. Sifat yang pertama yaitu A. Sifat komutatif atau pertukaran dengan rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, yang pertama, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Maka 4 ditambah 2 sama dengan 6. Contoh yang kedua, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Maka 7 ditambah 5 juga sama dengan 12. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan dengan rumus di dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C atau sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Contohnya, di dalam kurung 3 ditambah 5 tutup kurung ditambah 7 sama dengan atau sama dengan 3 ditambah buka kurung 5 ditambah 7 tutup kurung. Contoh yang kedua, buka kurung 8 ditambah 5 tutup kurung ditambah 3 sama dengan 8 ditambah buka kurung 5 ditambah 3 tutup kurung. Sifat yang ketiga yaitu unsur identitas 0. Rumusnya X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah X, maka hasilnya X. Contohnya, 6 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 6, hasilnya 6. Contoh yang kedua, 15 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 15, maka hasilnya 15. 2. Pengurangan bilangan caca. Rumusnya, yang pertama, jika A dikurang B sama dengan K, maka sama dengan A sama dengan B ditambah K. Contohnya, contoh yang pertama, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi, 6 sama dengan 2 ditambah 4. Contoh yang kedua, 10 dikurang 5 sama dengan 5. Jadi, sama dengan 10 sama dengan 5 ditambah 5. Rumus yang kedua, jika di dalam kurung A dikurang B tutup kurung ditambah C sama dengan dalam kurung A dikurang B tutup kurung dikurang C. Jadi contohnya yang pertama, dalam kurung 9 dikurang 5 ditambah 3 sama dengan 9 dikurang 5 dikurang 3. Contoh yang kedua, dalam kurung 15 dikurang 5 tutup kurung ditambah 7 sama dengan 15 dikurang 5 dikurang 5. 3. Perkalian bilangan caca. Perkalian antar bilangan caca merupakan perjumlahan bilangan caca yang berulang.
Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran dengan rumus A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, yang pertama, 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Contoh yang kedua, 9 dikali 8 sama dengan 8 dikali 9. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan dengan rumus di dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Dengan contoh yang pertama, buka kurung 6 dikali 8 tutup kurung dikali 2 sama dengan 6 dikali buka kurung 8 dikali 2 tutup kurung. Contoh yang kedua, buka kurung 2 dikali 9 tutup kurung dikali 4 sama dengan 6 dikali buka kurung 9 dikali 4 tutup kurung. 3. Sifat distributif atau penyebaran. Rumusnya A dikali buka kurung B ditambah C sama dengan buka kurung A dikali B ditambah buka kurung A dikali C. Contohnya, 3 dikali buka kurung 5 ditambah 7 sama dengan buka kurung 3 dikali 5 ditambah 3 dikali 7. Sifat yang keempat, sifat tertutup dengan rumus 0 dikali 1 sama dengan 0. Contohnya, 1 dikali 2 sama dengan 2, 5. Perkalian dengan bilangan 0. Hasil perkalian bilangan cacah dengan bilangan 0 adalah 0. Rumusnya A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Contohnya, 5 dikali 0 atau 0 dikali 5 sama dengan 0. Contoh yang kedua, 0 dikali 8 atau 0 dikali 18 sama dengan 0. 6. Unsur identitas. Hasil perkalian bilangan cacah A dengan bilangan 1 adalah bilangan itu sendiri. Rumusnya 1 dikali A atau A dikali 1. Contohnya, 1 dikali 34 sama dengan 34 dikali 1. Contoh yang kedua, 9 dikali 1 sama dengan 9. 4. Pembagian bilangan cacah. Operasi pembagian pada bilangan cacah merupakan kebalikan dari sifat perkalian pada bilangan cacah. Jika A dikali B sama dengan C, maka C dibagi A sama dengan B. Perlu diketahui bahwa bilangan cacah yang dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi, dan 0 dibagi bilangan cacah akan menghasilkan 0. Contohnya yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20, kalau dibagi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Contoh yang kedua, 9 dikali 8 sama dengan 72, kalau dibagi 72 dibagi 9 sama dengan 8. Oke, di sini kita akan belajar mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Apa aja sih sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah? Yang pertama yaitu ada sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif, dan yang keempat sifat identitas. Sekarang mari kita belajar bersama-sama mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Berikut ini contohnya dari sifat komutatif. Ada penjumlahan yaitu 4 ditambah 8 hasilnya adalah 12. Bagaimana jadinya jika kita tukar 8 ditambah 4? Apakah hasilnya akan sama? Ya, hasilnya sama, masih tetap 12. Jadi, sifat komutatif ini dapat menghasilkan jumlah yang sama, meskipun sudah ditukar. Sifat komutatif juga berlaku pada perkalian, yaitu 7 dikali 2 hasilnya 14. Bagaimana ya jika kita tukar 2 dikali 7, hasilnya tetap sama. Jadi, sifat komutatif juga berlaku dalam perkalian. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan.
Contohnya yaitu pada penjumlahan. Di sini ada 6 ditambah 2 ditambah 4. Kemudian yang dikelompokkan yaitu 6 ditambah buka kurung 2 ditambah 4 tutup kurung. Setelah dikelompokkan, yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu. 2 ditambah 4 hasilnya 6, dan kita tambah lagi dengan angka yang di luar kurung. Jadi 6 ditambah 6 hasilnya 12. Contoh berikutnya yang dikelompokkan yaitu 6 ditambah 2. Maka 6 ditambah 2 hasilnya 8. Kemudian 8 kita tambahkan 4. Hasilnya tetap sama, yaitu 12. Kemudian, sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian. Sama seperti penjumlahan tadi, yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian kita kalikan dengan 4. 6 dikali 4 hasilnya 24. Berikut ini jika yang dikelompokkan 3 dikali 4, apakah hasilnya akan sama? Oke, kita hitung terlebih dahulu. 3 dikali 4 hasilnya 12. Kemudian kita kalikan 2. 12 dikali 2 hasilnya tetap sama, yaitu 24. Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Pada penjumlahan, contohnya seperti sebelumnya, angka yang di dalam kurung kita dahulukan. Maka 4 dikali 6 hasilnya 24. Sedangkan jika dipisahkan, 4 dikali 2 ditambah 4 dikali 4. Kita hitung terlebih dahulu. 4 dikali 2 hasilnya 8. Dan 4 dikali 4 hasilnya 16. Kemudian kita jumlahkan 8 ditambah 16 hasilnya 24. Nah, hasilnya masih tetap sama ya. Kemudian sifat distributif pada pengurangan. 3 dikali 7 dikurangi 2, kita hitung terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kemudian kita kalikan dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Sedangkan jika dipisahkan, apakah hasilnya tetap sama? Mari kita coba. 3 dikali 7 dikurangi 3 dikali 2. 3 dikali 7 hasilnya 21. Sedangkan 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi 21 dikurangi 6 hasilnya 15. Tetap sama. Dan yang terakhir, sifat identitas. Sifat operasi hitung dari suatu bilangan yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Seperti contoh berikut ini. Pada penjumlahan, 12 ditambah 0 sama dengan 12. 0 ditambah 12 sama dengan 12. Dan pada perkalian, 35 dikali 1 sama dengan 35. 1 dikali 35 sama dengan 35. Jadi, sifat identitas dari penjumlahan adalah 0, sedangkan sifat identitas dari perkalian adalah 1. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan dengan membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.